Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najidah Rahmadina, biasa dipanggil Dina, dari Fakultas Humaniora, Program Studi Sastra Inggris dengan NIM 21030210147. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum hasil dari PBAK D3 dari Dr. Halimi, MPD, selaku Wakil Akademik UIN Malang. Beliau menerangkan tentang yang pertama adalah sistem perkuliahan. Beliau membahas tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Beliau juga menerangkan tentang SKS atau sistem kredit semester. Disebut kredit karena mahasiswa tak langsung mengambil sebanyak 150 SKS. 150 SKS ini ditempuh selama 8 semester. Beliau mengatakan bahwa SKS juga menentukan lamanya perkuliahan. 2 SKS sama dengan 60 menit atau kurang lebih 1 jam. Berbeda seperti biasanya, saat skripsi mahasiswa mendapat 6 SKS sekaligus. Gelar mahasiswa pada Fakultas Humaniora untuk sastra Inggris yakni Sarjana Sastra atau SS. Sedangkan pendidikan bahasa Arab yakni Sarjana Humaniora atau SHUM. Yang kedua, beliau membahas tentang sistem evaluasi. Yang pertama ada UTS, ujian tengah semester, atau UAS, ujian akhir semester. UTS dilakukan pada pertengahan semester, sedangkan UAS dilakukan di akhir semester. Setelah melakukan UAS, mahasiswa akan mendapatkan IPK. Nilai IPK terendah adalah C, namun tidak perlu mengulang. Sedangkan D harus mengulang. Yang kedua adalah PKL. PKL yakni praktek kerja lapangan yang dilakukan setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah prasyarat. Yang ketiga ada komprehensif atau ujian secara menyeluruh dari semester 1 sampai 7 atau semester 1 sampai 8 pada seluruh matkul. Dan pada semester 5 kita disuruh untuk memilih program studi profesi. Program studi ini seperti pariwisata, pendidikan, jurnalistik, perfilman, dan lain-lain. Pada program profesi pariwisata, mahasiswa akan magang di beberapa tempat yang bergerak di bidang pariwisata atau rekreasi. Sedangkan pada program pendidikan, mahasiswa akan magang di madrasah, sekolah, dan juga universitas. Yang keempat, mahasiswa akan melakukan skripsi pada semester akhir. Skripsi yakni karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapat gelar di UIN Maliki, tepatnya pada Fakultas Humaniora, pada prodi bahasa Arab. Skripsinya menggunakan bahasa Arab. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Apabila dapat berbagai bahasa akan dapat nilai tambahan. Berikut ini adalah resum yang disampaikan oleh pemateri ketiga yang dibawakan oleh Dr. Galuh Nur Rohmah, MPD, MED, selaku Wakil Dekan Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Alumni UIN Malang. Beliau menjelaskan sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Beliau mengatakan bahwa visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya mahasiswa yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dari visi tersebut, beliau menambahkan mahasiswa akan memiliki cita-cita yang bermisi. Yang pertama, memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Yang ketiga adalah mengembangkan jalur kepemimpinan. Dan yang keempat adalah mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Adapun tujuan dari visi misi di atas yakni yang pertama, memiliki kedalaman spiritual. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan juga prestasi. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan.
Dan yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Selanjut, program-program pembinaan dan pengembangan. Yang pertama, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Selanjut yang terakhir, yaitu beliau menjelaskan tentang strategi umum pembinaan dan pengembangan. Yang pertama yakni terprogram, yang kedua yakni sinergis, yang ketiga koordinasi kolaboratif, yang keempat demokratis, yang kelima bertahap dan berkesinambungan. Menurut beliau, terprogram yakni semua program secara utuh dapat mengakomodasikan tujuan kami. Sinergis menurut beliau yakni memiliki dasar yang saling keterkaitan. Sedangkan pada bertahap dan berkesinambungan seperti dimulai dengan PPAK dan secara bertahap fakultas akan merancang di segala jenjang. Yang ketiga yakni demokratis. Demokratis yakni bersifat menggali kebutuhan. Yang keempat kolaboratif yakni elemen yang terpenting dari strategi umum pembinaan dan pengembangan. Kolaboratif yakni elemen yang utamanya adalah mahasiswa. Alumni juga dapat menjadi fasilitator untuk kita semua apabila mereka memiliki prestasi yang sangat banyak dan memiliki kesuksesan. Beliau juga menerangkan tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Pertama saya akan meresum sedikit tentang hak mahasiswa. Mahasiswa memiliki hak yakni memperoleh pendidikan, pembimbingan, dan pengarahan. Selain itu, mahasiswa juga harus memperoleh penghargaan atas prestasi yang pernah dicapai. Yang ketiga, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang keempat yakni memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang keempat yakni memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Menyampaikan aspirasi harus dengan cara yang santun. Selain itu, memiliki bahasa bicara yang baik dan juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia bicarakan. Selanjutnya saya akan meresum tentang kewajiban mahasiswa. Apa aja sih kewajiban mahasiswa? Yang pertama adalah memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Yang kedua yakni menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama. Yang ketiga yakni mendukung terwujudnya bilingual university and world class university. Yang keempat yakni menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang keenam yakni menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan juga karyawan. Yang ketujuh yakni menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah menjaga sarana dan prasarana atau kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Beliau juga menerangkan tentang kode etik berbusana di UIN Malang. Yang pertama adalah berpakaian sopan, rapi, bersih, dan sesuai dengan syariat Islam. Bagi mahasiswa, tidak memakai kaos oblong, celana ketat, celana atau baju sobek, sarung, sandal, topi, berambut panjang atau bercat, bertato, memakai anting, kalung, gelang, selama dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Dan bagi mahasiswi, tidak memakai baju atau celana ketat, tembus pandang, busana pendek tanpa berjilbab, berhias, berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.